Ngomongin soal korupsi, pernah nggak sih lu mikir Indonesia ini kasus korupsinya kan banyak banget ya. Sampai kemarin kasus yang merugikan negara hingga 271 triliun. 7 triliun rupiah, pemirsa. Sehingga jika ditotal semuanya, tentunya ini angkanya berada di 271,06 triliun rupiah. Potensi kerugian negara khususnya kerugian lingkungan akibat kasus ini. Korupsi ini kan sebenarnya ada hal yang nggak adil banget ya. Bayangin aja ada orang-orang yang ngerugiin negara sampai triliunan. Mereka yang maling harusnya kan mereka aja yang kena dampaknya gitu. Sementara yang kena dampaknya kan kita semua nih yang nggak korupsi. Bikin kekayaan negara yang seharusnya buat kesejahteraan seluruh rakyat jadi terkuras di beberapa titik, di beberapa orang, dan untuk beberapa golongan tertentu. Di kehidupan kita, korupsi udah kayak benda yang nggak bisa dihindarin. Bahkan bisa jadi alat buat kebaikan menurut sebagian orang. Jadi mungkin kita mikir nih, negara kaya dan maju itu pasti minim kasus korupsi, atau paling nggak kasih hukuman keras buat pelaku korupsi, seperti penjara seumur hidup atau dimiskinkan seluruh anggota keluarganya, hingga yang paling fatal ialah hukuman mati. Sementara negara yang miskin dan belum maju memiliki tingkat korupsi yang tinggi di sana. Tapi ternyata data nggak selalu setuju sama pikiran kita. Pertanyaannya, ada hubungan nggak sih antara negara yang korup sama pertumbuhan ekonominya? Kalau iya, kenapa bisa demikian? Dan kalau enggak, kenapa data malah menunjukkan angka sebaliknya? Nah, sebelum kita lanjut, kita harus ingat data soal korupsi itu susah banget dikumpulin. Apalagi di negara yang korupsinya tinggi. Jadi bisa aja data ekonomi di negara maju dengan institusi yang kuat nggak terlalu akurat karena masyarakatnya nggak terima sama korupsi dan hukumannya yang berat. Sehingga pelaku korupsi berusaha lebih keras untuk merahasiakannya. Panduan Risiko Negara Internasional atau ICRG mungkin adalah pengukuran terbaik yang diakui dari metrik seperti korupsi. Ini juga mengumpulkan data tentang semua variabel lain dan menggunakannya untuk membuat laporan yang digunakan oleh pemerintah, bisnis, dan lembaga lainnya untuk mengetahui seberapa berisiko berbisnis atau melakukan operasi gerakan di suatu negara. Jadi intinya korupsi itu ada hubungannya sama pertumbuhan ekonomi. Makin tinggi tingkat korupsinya, makin tinggi pertumbuhannya sampai di titik-titik tertentu. Hingga titik di mana tampaknya terlalu banyak korupsi menjadi masalah dan mengurangi pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Meskipun negara-negara yang paling korup tetap lebih bertumbuh daripada yang paling bersih dari korupsi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa demikian? Salah satu teorinya adalah teori pelumas roda atau grease the wheels hypothesis. Jadi korupsi sedikit bisa bantu ekonomi karena memudahkan bisnis untuk melewati hambatan birokrasi, regulasi, dan standar peraturan di suatu negara. Sesimpel, oke, gue bayar suap nih dan selesai, bisnis berjalan lancar. Bagi negara yang bersaing di pasar global, ini bisa jadi keuntungan besar. Apalagi kalau bisa sampai hemat biaya produksi. Tapi jangan langsung kita pikir korupsi itu bagus ya. Ini cuma data korelasi, bukan bukti bahwa korupsi bikin ekonomi jadi makmur. Ini kompleks banget, terutama karena ada banyak faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, kayak seberapa kaya suatu negara, atau seberapa banyak jumlah penduduk yang produktif. Jadi meskipun korupsi tampaknya ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi, tapi nggak berarti itu satu-satunya faktor yang menentukan. Yang jelas korupsi tetap buruk dan memiliki risiko yang besar bikin negara jadi kacau. Jadi gimana pun caranya penting banget buat kita hindarin korupsi karena nggak cuma merugikan masyarakat, tapi juga bisa ganggu perekonomian negara di titik-titik tertentu. Kita harus cermat dalam menganalisisnya. Nah, gimana pendapat kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Dan buat kamu yang mau tahu lebih banyak soal ekonomi praktis, jangan lupa subscribe dan pantengin terus channel kita. Oke, segini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Real that when people come together, when people love, change can happen. I don't know how many of y'all were here in the beginning, but I explained how this all happened today. I texted my friend, Chance, right